tekad bulatnya untuk melakukan pulang itu tak terhenti, menggebu-gebu, tidak terhenti. Matiyatu azmihi, tekad bulatnya kendaraan suluknya, tekad untuk pulangnya tidak terhenti. Dan la yakiru qararuha daiman dan dia tidak berhenti, terus melangkah melakukan perjalanan itu, melewati alam-alam ini. Iyalah, pemahaman seperti itu saja dimudahkan. Ila sampai dia berjumpa dengan zat Allah, Hadratul Qudsi, tembus ke alam kudus, yaitu alam lahud, ruhnya Qudsi. Ini cerita sampai ke akwal, langit, malakut, jabarut, lahud, ila Hadratul Qudsi. Bersama Rasulullah, itunya jangan lupa. Mahalal mafatihati wal muwajahati wal mujalasati. Hadratul Qudsi adalah mahalul tempat untuk berhadap-hadapan, sehingga pengantin lah parep-parep terus wal mujalasati wal duduk bersama dua bersanding. Itu mana lagu? Alangkah indahnya pengantin baru duduk bersanding di depan tamu. Itulah kata tamu itu, parep-parep, pakicep-kicep. Ini di pemahaman untuk biar bisa dimengerti oleh akal ya, oleh pikiran. Karena kesana alam hakikat sudah nggak, kalau nggak disampaikan kata akan tersampaikan. Alam lahud itu alam tauhid, itu alam unsia, alam bermesraan, berhadap-hadapan, pakicep-kicep, paseri-seri, diajak seri-seri, alam bahagia. Dan bahagianya abadi sudah. Dengan siapa? Dengan Rasulullah menghadap dan Allah. Tambahkan terus Rasulullah, tambahkan terus. Kicep, dekicepan seri-serian ditoel, ditubuk, itu biar bisa dipahami. Bahagia abadi dengan Allah, kita dengan pasangan saja bahagia, apalagi dengan zat Allah yang maha membahagiakan. Tak akan bisa diceritakan, hancur akal kita kalau diceritakan, karena itu hakikat. Dengan diceritakan surga saja, ini dengan zat Allah sang pencipta. Inginnya Allah itu kita kembali lagi ke Allah supaya apa? Supaya bahagianya, nikmatnya sempurna dan abadi. Minimal kalau sampai di perjalanan nggak sampai ke lahud, ya di alam-alam malakut, jabarut, lapisan surga di sana. Maha mengasihinya Allah ke kita semua. Ya,
wal muhadatsati wal musyahadati wal muqawah. Ngobrol, saling curhat, nyaritakeun ieu, nyaritakeun itu, saling deuleuh, ucap kiceuk, deuleuh dipelok, nyarios deui. Siga panganten lah urang, keur panganten mah inget deui. Kiceuk, rada isin ongkoh gitu. Ada sieun ongkoh, rek ngomong salah, mesra. Aduh, gitu. Itulah para wali-wali itu sareng dat Allah, tapi moal NU nih. Orang papangantenan kita ngumpet, kunci lampu dimatikan, apalagi pengantenan masalah rohani lebih dirahasiakan oleh Allah, tak akan ketahuan. Orang itu sudah mesraan dengan Allah apa belum ya tak akan ketahuan. Jangankan mesraannya, kewalian seseorang tak akan ketahuan. Seorang itu wali apa bukan tak ketahuan. Apalagi tingkat kemesraan itu di alam bawah. Iya cukup. Sehingga maka alam itu, alam quds, alam laut itu jadi tempat kembali, tempat tinggal hatinya, ruhaninya, tempat tinggal dirinya. Kembali pulang ke sana lagi, mesra lagi, asup deui ka kamar, keluar deui asup deui ka kamar. Tempat mesraan, muasyas, qulub hati mesraan hatena. Yang bahagia kan kita hatinya. Maka alam itu alam tempat kembalinya untuk berbahagia, puncak di sana. Ya, dia pulang ke sana dan tinggal di sana. Pulang ke sana, balik ke alam itu dan tinggal jadi penduduk situ. Yaskuna, jadi penduduk itu, penduduk alam itu. Iya. Oh, selera lah. Duka selera anak-anaknya. Minimal tahu dulu. Minimal kita punya pemikiran, anggapan agama, wawasan agama. Oh ternyata agamaku sempit ya pemahamannya. Cuma amal, cuma toharoh, cuma susuci, cuma melakukan aktivitas-aktivitas. Minimal itu tahu dan kemudian memperbaiki diri. Oh ternyata agamaku itu ya untuk suluk ya iya. Belum pernah mendengar yang mengajarkannya karena ini hampir punah ajaran ininya. Punah. Hanya agama itu saya seolah untuk kemajuan, untuk pertahanan. Ya bukan tidak boleh maju dan tidak boleh untuk perdamaian. Ya agama Islam itu yang rahmatan lil alamin untuk perdamaian, tapi tujuan untuk individu kita masing-masing kita bukan untuk itu. Untuk pulang lah, pulang. Mengikuti Rasulullah secara kafah. Kalau nggak pulang ya kita menyesal abadi, menyesal selama-lamanya. Apalagi kalau sudah ditawarkan untuk pulang dan kemudian nggak mau. Ilmunya sudah Allah hadirkan, orangnya sudah Allah pertemukan, dan kemudian kita nggak mau, sangat menyesal sekali. Atau tahu kemudian kita abaikan, akan kecewa nanti dengan diri sendiri. Seperti kita sering mengecewakan Rasulullah SAW. Cintanya Rasulullah kita abaikan. Rasulullah mencintai kita untuk satu orang umatnya saja. Kalau dijelmakan, kalau diwujud bisikan cintanya Rasulullah, diwujud bisikan, maka dengan dunia ini masih besaran cintanya Rasulullah.
sehingga ya berat, Rasulullah berat sekali, payah, kesusahan mencintai kita, dan kemudian cintanya oleh kita diabaikan. Payah nggak? Kayak kita lagi mencintai seseorang dan kemudian cintanya diabaikan. Perih enggak? Rasulullah cintanya yang sangat besar kita dustakan cintanya, padahal cintanya fisik. Itu beratnya Rasulullah. Kalau sedikit saja cintanya Rasulullah ditimpakan ke kita, hancurlah kita, tak akan kuat memikulnya untuk mencintai umatnya. Mencintai sesama itu, mencintai umat. Kalau kadarnya lebih dari kemampuan kita, dititipkan cintanya Rasulullah, maka kita akan menyerahkan segala-galanya untuk umat, dihabiskan. Waktunya tak ada waktu sedikit pun. Rasulullah sempurna, maha kuat. Masih mending kalau dibalas. Syariat diabaikan, torekat diabaikan, amalan-amalan diabaikan, sholawat sama sekali tidak. Rasulullah maha sabar, Rasulullah maha mencintai, Rasulullah maha ingin kita selamat dan beriman bahagia abadi. Tapi kita yang sangat disayanginya melupakan etrot sehingga bangkok. Masya Allah. Kalau kita di malam hari sedikit saja merasakan perasaannya Rasulullah untuk kita, jatuhlah, tak kuat. Dan dengan itulah kita akan bisa kembali ke dengan perasaan ketika muncul itu nur itu datang kepada kita, kemudian gemetar kita, tertarik oleh Rasulullah itu, pulang itu benar. Karena diri kita asalnya diciptakan dari nurnya Rasulullah, maka kembalinya kepada Rasulullah lagi. Pemilik tauhid adalah Rasulullah, alamnya lahut, kembali ke alam itu dan ke zat Rasulullah, bersama Rasulullah. Yang disebut rodul asli ilal far'i, rodul ba'di ilal kul, kembalinya asal kembalinya cabang ke asalnya lagi, kembalinya bagian ke muaranya lagi. Kita adalah bagian dari Rasulullah, kembali ke Rasulullah, kembali ke asalnya. Insya Allah kalau memahami agamanya, bingkainya ini luas, betul paham agama itu suluk, maka nanti dengan orang lain dengan ada perbedaan itu akan bijaksana. Karena bukan untuk rapi-rapi ibadah, bukan. Juga bukan tidak boleh rapi, memang mesti rapi fikihnya. Ketika melihat orang yang salah, maka dengan bijaksana untuk ngasih tahu, dan dengan hati yang lembut, yang bersih, nggak ada kebencian, nggak ada kemerdakan. Saya tak maliran aku segitu, nggak ada. Karena kalau emang tujuannya pulang, akan ada bersaing dalam kotor dalam urusan dunia, nggak ada. Rame-rame kemudian elek-elek, nggak ada itu. Itu muncul karena emang nggak ada tujuan suluk, nggak ada tujuan pulang. Jadi agama puter, sehingga komedi puter. Pinter, kayaknya kayak batur, pinter
siga sekolah lah aya pendaftar ulang mimiti asup teh kakak kelas nyiksa yo urang baheula disiksa ku batur ayeuna mah geus disiksa gitu ayeuna urang jadi kiai takolan ku batur dah ieu kayak muridnya gitu jadi kiai nakolan batur ge jadi juragan agama karena goplak ulang udah oke capek nanti itu urusan dong pengasah batin hati ruhani yang seperti Rasulullah yang balik ke Rasulullah tembus alam nah orang merasa cukup dahar udah asal berkat bagi sengaja biasa ayah yang darah anak majikan jinjing itu gampang cukup lah selera ayawan